Oke, wis. Siap. Kapsun, 54 tahun, adik korban, menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan ibu kandung oleh anaknya sendiri, di Dusun Kertonegoro Selatan, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kapsun menyaksikan langsung keponakannya memukuli kepala kakak perempuannya, Susanti, 62 tahun, hingga tewas menggunakan besi vulkanisir. Kapsun sempat mencoba melerai pelaku yang bernama Imam Gujali, 35 tahun, namun ia justru diserang. Beruntung Kapsun berhasil menghindar dan menggunakan bambu sebagai alat perlindungan. Menurut Kapsun, ada 5 orang di lokasi kejadian, namun tidak satupun berani melerai pelaku. Ia menyebut pelaku baru pulang ke rumah malam hari, dan langsung memukuli ibunya sekitar 10 menit setelah tiba. Kapsun mengaku tidak menyangka kakaknya tewas secara tragis, karena hubungan ibu dan anak sebelumnya terlihat harmonis. Kanit Reskrim Polsek Jenggawah, Aibtu Ahmad Rinto mengungkapkan, bahwa motif pembunuhan diduga karena pelaku kesal kerap dimarahi oleh ibunya. Pelaku belum mendapatkan pekerjaan dan masih bergantung secara ekonomi. Polisi masih mendalami jumlah pukulan benda tumpul yang mengenai korban. Keterangan dari keluarga korban belum lengkap, karena masih dalam kondisi trauma. Bapak, silakan dulu, Pak. Jadi cekcok atau gimana? Nggak ada. Apa mungkin yang awal terjadi mungkin? Nggak pernah ada, Pak. Sempat tengkar dulu atau gimana, Pak? Nggak tengkar. Udah nggak tengkar. Pelaku tiba-tiba datang atau gimana, Pak? Iya, pelaku itu awalnya itu keluar seharian. Nah, terus pulang malam itu tahu-tahu sekitar jarak 10 menit itu udah mukul orang tuanya. Itu ada siapa saja waktu itu, Pak? Di situ yang ada ibu-ibu, nah, sama orang lagi sekitar 5 sampai 6 orang lah yang ada di situ waktu itu. Itu langsung mukul dengan besi itu atau dengan tangan dulu awalnya? Dengan besi. Dapat dari mana besinya? Besinya ada di dalam rumah. Punya siapa ya? Itu bekas tempat tambal ban vulkanisir itu, Pak. Punya siapa, Pak? Punya keluarga itu juga. Terus nggak ada yang berani melerai, Pak, waktu itu? Waktu itu nggak ada yang berani, cuma saya aja yang lari untuk melerai, tapi saya juga diserang. Kalap begitu ya? Iya. Terus setelah menyerang Bapak sempat luka atau gimana? Enggak sampai kena, saya itu enggak sampai kena. Setelah itu? Saya berusaha untuk mencari perlindungan, alat apapun saya pakai bambu, saya dorong dia itu terjatuh, jadi tersangka bisa diamankan. Kalau sehari-harinya sering marah-marah atau gimana, Pak? Enggak, diem aja, nggak pernah komunikasi sama tetangga, apalagi sama saudara itu nggak pernah sama sekali. Makasih, Pak ya. Jadi kami akan melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi fakta maupun saksi-saksi di sekitar TKP yang mengetahui pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan yang menyebabkan meninggal tersebut. Dan kami juga akan mendalami motif dari peristiwa ini, motif pembunuhan ini seperti apa. Dan sebagai gambaran awal, kami sudah mendapatkan motif pembunuhan ini yang mana tersangka merasa kesal terhadap ibu kandungnya yang kerap sekali memarahi tersangka. Dikarenakan tersangka tidak mempunyai pekerjaan, kemudian sampai umur segini kehidupannya masih bergantung pada orang tuanya. Ditambah lagi keadaan tersangka ini sudah bercerai 5 tahun dengan istrinya dan terpisah dengan anak istrinya, sehingga tersangka merasa dikucilkan dalam keluarga. Ada mungkin rencana untuk memeriksakan kejiwaan? Rencana kami selain melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi-saksi fakta dan saksi-saksi lainnya, kami juga akan memeriksakan kondisi kejiwaan tersangka di dokter jiwa di Dokter Subandi Jember. Tapi sekilas dari saat pemeriksaan nyambung atau enggak? Pada saat kami melakukan interogasi awal terhadap tersangka, komunikasi dengan tersangka ini bagus ya, komunikasi dua arah ini nyambung dengan tersangka. Apa yang kita tanyakan dia jawab dengan baik dan dia sementara tidak ada indikasi bahwa tersangka ini mempunyai kelainan jiwa. Tapi tetap akan berkoordinasi dengan saksi ahli. Tapi untuk memperkuat dalam pemberkasan dan melengkapi saksi-saksi lainnya, kami tetap melaksanakan
pemeriksaan tersangka di dokter psikiatri di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Untuk sementara pasal yang akan diterapkan? Pasal yang kita terapkan adalah pasal 338 tentang pembunuhan, kemudian kita subsidiarkan dengan pasal penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seorang, yaitu pasal 351 ayat 2. Kemudian kita juntukan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Korban ini dipukul berapa kali dengan menggunakan benda itu? Untuk korban dipukul berapa kali kami masih melakukan pendalaman, dan hari ini kita lakukan pemeriksaan dia sebagai tersangka karena kemarin kondisi korban masih dalam keadaan pusing ya, dan belum bisa memberikan keterangan yang benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.